Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Murstiawati dengan NIM C0B023003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resume dari pertemuan 9 sampai 15 dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo. Yang pertama dari itu ada pertemuan 9. Apa itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, dan menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Bagi seorang pemula, studi ini sangat penting dilakukan karena dapat menghindarkan pebisnis dari kerugian. Yang kedua ada manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama, untuk merintis usaha baru, misalnya untuk membuka toke, membangun pabrik, mendesain perusahaan jasa, membuka usaha dagang, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya untuk menambah kapasitas pabrik, untuk memperluas cakupan usaha, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk memilih jenis usaha atau investasi proyek yang paling menguntungkan, misalnya pilihan usaha dagang, pilihan usaha barang atau jasa, pabrik proyek, dan sebagainya. Yang kedua ada pertemuan 10, yaitu aspek ekonomi. Kondisi makroekonomi secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Analisis aspek ekonomi suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Bagian-bagian dari aspek ekonomi ini, yang pertama ada ekonomi rumah tangga, ekonomi sumber daya alam, perekonomian lokal dan regional, pengembangan wilayah, peningkatan pendapatan nasional. Untuk yang pertemuan 11 ada aspek sosial. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Yang selanjutnya ada aspek politik. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya perlu dikaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik saat bisnis dibangun dan diimplementasikan tidak akan sangat mengganggu sehingga kajiannya menjadi layak. Contohnya isi berita. Pertemuan 12 ada pengertian bisnis dan jenisnya. Menurut Sulianto 2010, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu busy yang artinya sibuk, sedangkan business yaitu artinya kesibukan. Bisnis dalam arti luas sering didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok secara teratur dengan cara menciptakan, memasarkan barang maupun jasa, baik dengan tujuan mencari keuntungan maupun tidak bertujuan mencari keuntungan. Untuk jenis-jenisnya ada ekstraktif, yaitu berburu hutan memancing ikan, agraris, pertanian dan perkebunan, industri, pengelolaan bahan baku menjadi barang jadi, jasa, telekomunikasi, penerbangan, dan barbershop. Tahapan studi kelayakan bisnis yang pertama, penemuan ide, penelitian, evaluasi, pengurutan, rencana pelaksanaan, dan pelaksanaan. Untuk pertemuan ke-13 ada apa itu AMDAL? Rencana kegiatan dan aktivitas yang berasal dari proyek yang memiliki tujuan, yaitu memastikan adanya suatu masalah pada dampak lingkungan yang dianalisis sebagai pertimbangan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan tersebut. Manfaat AMDAL yang pertama, bagi pemerintah dapat membantu di dalam suatu proses perencanaan yang bertujuan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan yang terjadi di lingkungan tertentu. Yang kedua ada bagi perusahaan dapat membantu mewujudkan sebuah usaha dan kegiatan menjadi lebih terjamin dan juga aman. Bagi masyarakat dapat menjelaskan secara langsung kepada masyarakat sekitar tentang dampak dari sebuah usaha atau kegiatan yang telah dijalankan. Di pertemuan 14 ini ada pengertian manajemen produksi dan operasional serta tujuannya. Jadi, manajemen produksi dan operasional ini adalah cabang manajemen yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian aktivitas produksi serta operasional dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan proses produksi barang atau jasa berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.
Untuk tujuannya yang pertama ada menghasilkan output sesuai yang diharapkan pasar. Yang kedua, menghasilkan output secara efisien. Yang tiga, meningkatkan nilai tambah yang semakin besar secara efisien. Yang keempat, sebagai pemenang dalam kegiatan persaingan. Yang kelima, menghasilkan output yang semakin digemari pelanggan. Di pertemuan 15-nya ada tentang pengertian business plan. Business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Adapun isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, operasional, dan sumber daya manusia. Untuk tahap penyusunan business plan yang pertama itu ada tahapan ide usaha, tahapan perumusan konsep usaha, tahapan studi kelayakan usaha, dan tahapan penyusunan rencana bisnis. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.